Oke, selamat siang Pak Cliff. Di sini saya Gregoris Krisnawibawa dengan NIM 01060423 menjelaskan tentang faktor analisis. Oke, sebelumnya faktor analisis itu adalah teknik analisis yang digunakan untuk mendeteksi faktor yang lebih kecil yang menjelaskan korelasi antar variabel lainnya. Nah, analisis faktor ini tuh ada dua, yaitu CFA dan EVA. Di video kali ini saya akan menjelaskan yang EVA. EVA sendiri digunakan ketika adanya dugaan atau tidak adanya struktur yang pasti dari hubungan antar variabelnya. Tujuannya itu untuk menemukan struktur atau jumlah dimensi faktor dalam data secara terbuka tanpa ada asumsi di awal datanya. Nah, untuk EVA sendiri itu cocok digunakan di awal penelitian karena dia itu bisa menjajah pola atau struktur tersembunyi di dalam data yang kita gunakan. EVA sendiri itu punya dua alternatif. Nah, di video kali ini saya akan menggunakan uh, alternatif yang kedua. Nah, tahap pertama yang kita lakukan yaitu extracting the factor. Itu tuh tujuannya itu untuk mengetahui berapa banyak faktor yang dipertahankan berdasarkan nilai eigen dan kontribusi variansnya. Nah, di sini pertama itu kita masukkan dulu data di Stata. Setelah itu sumber data sebelumnya itu saya ambil dari data yang sudah diberikan oleh Pak Cliff yang sheet EVA ini. Saya ubah ke variabel X biar lebih gampang dan tidak terlalu panjang namanya. Lalu kita masuk ke Stata. Setelah sudah masuk, langkah pertama yang kita lakukan yaitu kita masukkan rumus faktor, lalu kita masukkan semua variabelnya. X1, X2, X3, X4, X5, X6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, terus PCF. Nah, yang pertama kali kita lihat itu yaitu agent value-nya, lalu ke faktor loading-nya. Faktor loading-nya itu di sini. Nah, ini faktor loading-nya. Di mana faktor loading itu adalah bobot atau korelasi antar variabel dan faktor nilai tinggi, entah positif atau negatif, yang dapat menunjukkan hubungan kuat antar variabel dan faktor tersebut. Nah, unik di sini yaitu adalah proporsi varian dari variabel yang tidak dapat dijelaskan oleh faktor manapun. Setelah kita mengetahui ini, sebelumnya kita lihat dulu di sini berarti ada 5 faktor dari yang 4,9, 3,7, 2,7, 1,6, yang dari 1,4 yang dapat dijelaskan dengan uh, persentase angka 80,69%. Sorry, kita ulangi lagi karena ada X5 yang belum masuk. Kita ulang dari faktornya. Kita masukin dulu semua, pastikan untuk semua variabel itu sudah masuk ya. X1, X2, X3, X4, X5, X6, X7, X8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, lalu PCF. Nah, ini yang benar tadi karena ada X5 yang belum masuk, jadi nilai untuk ini ya sama, cuma ada perbedaannya di X5 tadi belum masuk. Setelah itu kita lanjutkan dengan uji KMO. Uji KMO dengan rumus T-stat KMO. Nah, uji KMO sendiri itu bertujuan untuk mengukur kecukupan sampel untuk melakukan EVA. Kita masukkan rumusnya. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa angka overall yang diperoleh dari uji KMO yaitu 0,5942. Nah, di 0,5942 ini itu bisa digunakan karena dia nilainya di atas 0,5. Nah, namun ada beberapa buku juga yang mengatakan bahwa nilai dari KMO ini, dari setiap variabel kan ada nilai KMO-nya, itu juga harus di atas 0,5. Maka dari itu, kalau misalkan ada nilai dari variabel di KMO ini yang di bawah 0,5, kita bisa melakukan menambahkan variabel atau kita mengeliminasinya.
Nah, karena saya menggunakan alternatif 2, maka saya akan melakukan eliminasi dengan cara drop. Kita lihat variabel mana yang nilai KMO-nya di bawah 0,5. Di sini kita bisa melihat bahwa yang nilai di bawah 0,5 itu ada X15, lalu ada X18, dan juga X20. Maka kita drop. Nah, setelah kita drop, kita harus melakukan uji lagi. Kita kembali ke yang awal, yaitu faktor. Kita masukkan semua dari variabel yang tersisa yang setelah kita drop tadi. X2, X3, X4, X5, X6, X7, X8, X9, X10, X11, X12, X13, X14, X16, X17, dan X19. Terus PCF. Setelah itu kita lakukan lagi uji KMO dan rumus Estat KMO. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa nilai dari overall-nya itu masih di atas 0,5 dan masih bisa dilanjutkan. Di nilai KMO-nya sendiri, per variabel itu sudah tidak ada nilai yang di bawah 0,5. Maka bisa kita lanjutkan dengan uh, uji anti dengan rumus Estat anti. Nah, uji Estat anti sendiri ini dilakukan untuk menilai kesesuaian individual dalam model faktor untuk melihat apakah variabel yang tersisa itu tadi layak untuk dipertahankan atau tidak. Nah, ini muncul hasil dari uji estat anti. Ini ada variabel X1 sampai variabel X19 yang tersisa tadi. Nah, untuk di uji estat anti ini kita melihat di bagian anti-image covariance coefficient. Nah, untuk di bagian ini kita harus lihat angka yang paling atas, di mana angka yang paling atas ini tidak boleh ada yang lebih besar daripada di bawahnya. Maksudnya adalah dia harus paling besar daripada angka di bawahnya. Kita contoh aja di X1 ini 0,8, 0,084. Nah, kita lihat di bawahnya apakah dia ada nilai yang lebih besar. Jadi tidak ada. Kalau di X2, dia paling besar di angka 0,0196. Apakah di bawah ada? Dia ada di negatif 0,0198. Nah, ini harus kita lakukan eh, rumus rotate untuk supaya yang paling besar itu di paling atas. Kita dengan rumus rotate itu rotate terus koma blanks pakai 0,00,0,7. Nah, ini sudah kelihatan setelah kita rotate. Nah, di sini eh, terlihat bahwa ada beberapa angka di variabel yang hilang tuh, yang tadi di atas. Nah, yang nggak hilang ini berarti nilai itu wajar karena dia di atas 0,7. Seperti ini yang paling kecil di X19, dia di angka 0,8103. Berarti variabel X19 ini dapat menjelaskan paling kecil yaitu sebesar 81% atau faktornya. Nah, berarti variabel-variabel yang tersisa ini yang masih memiliki angka, dia itu memiliki korelasi antar variabelnya dan bisa digunakan untuk penelitian. Sekian dari saya, terima kasih.